Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas sa'adah wasyaqa wa may yuti'illaha wa rasulahu falahu sa'adah fid dunya wal akhirah. Wa amma man kafar wa asa falahu syaqa di dunia wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang halaqah yang sama-sama mencari ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita sebelum kita liburkan beberapa waktu, kita akan menamatkan bab kurbun. Tentang kurban sudah kita khatamkan. Mungkin malam hari ini mengingat bahwa yang sudah tua-tua ini punya anak dan juga anaknya menikah, berkeluarga dan punya cucu. Bagi yang muda-muda mungkin baru menikah dan punya keturunan. Artinya hampir setiap hari ini merupakan sebuah sunnah yang Allah berikan. Ada yang meninggal, ada yang lahir. Bahkan mungkin kalau kita banding-bandingkan, meninggal sehari mungkin 1 orang, yang lahir mungkin 5 orang. Artinya ini bahwa banyak yang lahir ketimbang yang meninggal. Malam hari ini mungkin sebuah hal yang penting kita bahas ketika kita punya cucu baru lahir atau anak baru melahirkan, maka bagaimana agama kita ini mengatur tentang kegembiraan ini. Ketika orang baru menikah dan dia punya anak, sebuah kegembiraan ini, lahir anaknya. Ketika seorang kakek punya cucu dan bahkan kakek puno lebih sayang ke cucu ketimbang ganiro. Artinya bahwa semua orang itu gembira, semua orang senang. Maka malam hari ini kita akan bahas bagaimana agama kita ini mengatur kegembiraan ini. Artinya yang kita lakukan ini sesuai dengan syariat yang Allah perintahkan, Rasulullah ajarkan. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, kain terengonyo bahasa akikah. Layani akikah apa lo? Tanyanya kalau akikah apa lo? Ini bahasa akikah, itu bahasa agama yang sudah di-Indonesiakan. Ini bahasa Arab yang kalanya di-Indonesiakan. Maka namanya dia akikah. Secara bahasa, akikah itu dia maknanya rambut yang dibawa anak ketika dia lahir. Jadi maknanya dia akikah. Maka hewan yang kita sembelih untuk akikah itu disebut dengan akikah. Artinya hewan yang kita sembelih, waktu yang bersamaan juga si anak ini kita potong rambutnya, bukan lehernya, tapi rambutnya. Ini potong lehernya, ini kambing atau hewannya. Ini secara bahasa. Terus apa dalil syar'inya? Dalil syar'inya kita ini mengamalkan akikah ini. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa annan nabiyya aqa lil hasani kabashan, lil husaini kabashan,
Rasulullah kelahir cucunya namanya Hasan dan Husain, baginda menyembelih. Untuk Husain 1 ekor, untuk Hasan 1 ekor. Artinya Rasulullah mengerjakan ini. Pertanyaannya, apa manfaatnya? Kenapa Rasulullah mengamalkan ini? Yang pertama adalah izharus surur, menampakkan kegembiraan. Kamu kelahir cucu, kamu kelahiran nih. Kenapa gembira? Ketika orang Mekah nak keuntungan, senang. Maka kain dibandingkan nih ketika orang keluarga ini lagi mengkaji. Dalam kajian matematika 1 tambah 1 2. Namun kajian antropologi, sosiologi bisa jadi 1 tambah 1 3 atau 4 atau 5. Satu orang laki-laki menikah dengan perempuan 1 tambah 1. Lahir anak sama dengan 3. Anak le sama dengan 5. Maka jadi ketika lahir anak ini menampilkan dia kegembiraan, kesenangan. Maka banyak orang setelah menikah nggak punya anak, sang-sang mayang kurung, jadi berobat ke dokter, jadi bunuh, tanyong, mau doa kiban, merasa bahwa ada yang kurang. Maka tadi lahirnya anak ini izharus surur, nampakkan kegembiraan. Yang kedua, ketika anaknya lahir, yang melahirkan juga selamat, maka ini asyukuru, kesyukuran. Ucapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang melahirkan selamat, anak yang lahir pun juga selamat. Ketika orang akikah ini berarti dia wujud syukur pada Allah. Dalam arti lain, sembahyang pun juga wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan. Maka akikah ini khusus syukurnya ini atas anak yang selamat atau yang ibunya melahirkan juga selamat. Ini dalil syar'inya kenapa kita ini punya cucu, punya anak mesti akikah. Yang kedua, apa jenis hukumnya? Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan bahwa la uhibbul uquq, saya kurang senang dengan akikah. Sambungan hadis, wa man wulida lahu waladun fa habba ayan suka lahu falyaf'al. Namun yang saya senangi adalah jikalau lahir anak, maka hendaklah mengamalkan sebuah sunnah. Apa sunnahnya? Akikah. Ucapan pertama pada awal tadi, saya enggak senang, itu bahwa dalam kajian hukum fikihnya tidak diwajibkan. Namun ucapan yang kedua, saya menyenangi. Kalau yang punya lahir anak, yang punya cucu tadi, hendaklah lakukan sebuah sunnah. Apa sunnahnya? Menyembelih tadi. Maka para ulama sepakat hukumnya ini sunnah muakkadah, sunat yang sangat dikuatkan. Ayo memaham bahwa sunnah muakkadah ini sunnah yang mendekati wajib. Ini hukum kita akikah, sunnah muakkadah. Bapak, ibu yang Tuhan hormati, ketika seorang ibu punya anak atau warga punya anak yang baru lahir, itu berapa kambing yang kita sembelih? Bunyi hadisnya, lil gulami syatani mukafiatani. Satu orang laki-laki, anak yang lahir, anak laki-laki lahir, maka sunnahnya dia 2 ekor kambing yang cukup. Wa ammal jariyah syatu, anak perempuan 1 ekor kambing. Kalau begitu bilangan kambing yang kita sembelih wujud syukur tadi adalah
kalau anak laki-laki yang lahir 2 ekor kambing, kalau anak perempuan yang lahir maka 1 ekor kambing. Namun dalam perkembangannya, kita hidup dalam komunitas kampung ini, ada yang mampu, ada yang nggak mampu. Nyokiban Ustaz, untuk 2 kambing hanya mampu. Namun yang mampu cuma ini 1 kambing. Anda ni agak je. Ini yang pertanyaan. Para ulama membolehkan kalau anak laki-laki yang lahir itu 1 kambing. Kenapa? Ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah menyembelih 1 ekor kambing untuk Hasan cucunya dan 1 ekor kambing lagi untuk cucunya Husain. Rasul mengamalkan 1 ekor kambing untuk anak laki-laki. Namun yang mampu, maka sunnahnya adalah laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Ini bilangannya. Bilangan tadi berapa kambing yang kita sembelih. Yang ketiga ini waktunya. Kapan kita buat akikah? Bunyi hadisnya, fisabi min umrihi yuhalla wa yusamma. Pada pangkal hadis, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatin. Dalam sana yang katakan lagi, kullu mauludin rahinun bi aqiqatin. Anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Makna gadai, kalau kita pahami secara muamalah ini kan jaminan. Ketika orang menggadaikan sawahnya, dia perlu uang, maka sawah sebagai jaminan. Maka anak tadi jaminan hidupnya adalah akikah itu. Maka bunyi hadisnya, kullu mauludin murtahanun aw rahinun bi aqiqatin. Tergadai dengan akikah itu. Kapan dikerjakan? Bunyi hadis ini pada sunnahnya ini hari ke-7. Hari ke-7 setelah anak itu lahir. Bagaimana menghitungnya? Kalau malam ini jam 9 lahir anak, maka hitungannya dia mulai besoknya. Ini hari malam Rabu, jam Kamis hitungannya. Kalau lahirnya subuh, hitungan juga Kamis. Lahir bungo, singo, hitungan juga hari Kamis. Maka demikian, hitungan ini berangkat dari tahun Komariah. Tahun Komariah dihitung tenggelamnya matahari. Bukan April po 12. Ini tahun Masehi. Tenggelam matahari tersebut dan pindah hari kita nih. Ini dalam tahun Komariah. Atau mungkin bulannya ini Muharram dan seterusnya. Ini hitung harinya kalau mau hari yang ke-7. Namun begitu lahir anak, lahir malam ini misalnya, besok membuat juga boleh. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, dalam mazhab Hambali dan juga Maliki membolehkan, walaupun bukan hari yang ke-7. Namun sunnahnya hari yang ke-7. Namun dalam kata paham begini lagi nanti. Lahir anak di rumah sakit butuh biaya sekian-sekian. Sampai hari yang ke-7 ini si bapak belum punya uang untuk akikahkan anaknya. Apakah boleh? Waalaikumsalam. Apakah boleh akikahnya setelah hari yang ke-7? Kalau menurut PNKB untuk bayar rumah sakit dan seterusnya. Maka sebenarnya ini akikah dia nggak punya waktu batasan. Namun dimulai sejak anak itu lahir dan setelahnya. Pendapat yang roji ini, karena ini kewajiban orang tua terhadap anaknya, maka sebelum anaknya itu balik. Kalau umur perempuan balik mungkin di 12 tahun. Anak gambi mungkin lagi nyanci. Oh nggak mampu tahun ini, tahun depan. Sampai ini anak balik. Ini batasannya. Bapak, Ibu yang luntuan hormati. Terus bagaimana kambing yang kita sembelih tadi itu?
Apakah dia punya persyaratan juga? Mesti berapa umurnya dan seterusnya. Ini sama dengan yang kita bahas kemarin tentang kurban. Umur kambing yang kita sembelih ini sama seperti kurban. Syaratnya juga sama, nggak cacat. Yang beda antara kurban dengan akikah, kalau kurban itu sunnahnya dagingnya ini kita bagikan sebelum dimasak atau daging mentah. Sunnahnya kalau kurban. Akikah sunnahnya ini daging itu dimasak dulu. Dan undang para fakir, undang para miskin, tetangga sebelah, karib kerabat. Namun juga pembagiannya sama seperti pembagian kurban. Sepertiga untuk orang yang akikah berakikah, sepertiganya boleh dihadiahkan karib kerabat, sepertiga lagi sedekahkan ke fakir dan miskin. Berlaku sama dengan kurban juga. Sepertiga untuk orang yang kurban, sepertiga dihadiahkan untuk karib kerabat yang kita kenal, sepertiganya disedekahkan. Ini daging akikah. Namun sunnahnya akikah ini dimasak. Yang kedua bedanya ketika menyembelih. Kalau kurban menyembelihnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu sunnahnya. Dalam akikah ketika menyembelih sembelihan kambing untuk akikah, maka yang menyembelih ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma minka wa alaika akikatu fulan bin fulan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma minka wa alaika akikata, misalnya Razak bin Idris. Ini yang Rasul ajarkan. Karena ada hadisnya Rasul mengajarkan bahwa ketika akikahkan Rasul mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma minka wa alaika aqiqatan. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini yang kita baca ketika kita menyembelih hewan kurban yang disembelih untuk akikah. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, mungkin sebagai pengantar ini dulu, silakan yang mau bertanya. Tema kita malam ini adalah akikah. Silakan yang mau bertanya. Ustaz, ini masalah pembagian. Jadinya di kampung kan model mandung menan. Jadi kalau lagi Ustaz Gama sebagian ke bro, sebagian ke fakir, yang ke karib. Tapi nyawa di kampung kan hana terhitung bahwa fakir, jadi tiga kanduri lah juga lagi. Jadi berkeriban. Ya. Pertanyaannya adalah ketika sebuah keluarga membuat acara akikah dan mengundang orang sekampung, yang dalam sekampung itu include karib kerabat inan, droji inan, juga para fakir, para miskin. Apakah boleh itu dibenarkan? Mungkin jadi tadi pertanyaannya ini, apakah boleh kita ini membuat acara kenduri untuk akikah ini? Walaupun dalam mazhab Maliki mengatakan tidak. Dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hambali membolehkan kita ini membuat kenduri. Kenapa alasan orang ini tadi? Yang sunnahnya bahwa daging akikah ini dimasak. Oh dimasak, undanglah karib kerabat, undanglah para miskin, para fakir untuk mencicipi makanan yang sudah dimasak. Yang kedua menguntungkan adalah kerjanya. Kalau diantarkan per rumah, kan lebih sibuk kita dengan antarnya. Tempatnya lam, duduk rumahnya lam, per rumah antar. Namun si gotahoi mandum, si gobut. Itu dibenarkan.
Artinya kita dibolehkan ini membuat acara kenduri tadi karena sunnahnya daging akikah ini dimasak. Maka mengundang, ya tadi, undanglah karib kerabat boleh, undanglah para fakir, undanglah para miskin, dan juga keluarga adro yang mencicipi. Itu dibolehkan. Terima kasih Adinda. Ilham yang lain silakan, apa yang mau bertanya? Akikah dapat juga mau pesta. Maksudnya mau pesta. Nah, kedua punya akikah gabung kena. Mungkin. Ya, ini pertanyaannya untuk lebih simpel kerjanya, simpel mengundang orang juga, karena kan waktunya cukup singkat, sigo tak undang, sigo dulu. Digabunglah undangannya. Apa undangannya? Pertama juga walimatul urus. Yang kedua digabung dengan akikah. Mandua sunnah. Orang yang menikah sunnah dia untuk mengumumkan. Maka acara pesta itu sebenarnya adalah mengumumkan ke khalayak ramai bahwa dua orang manusia ini sudah menikah. Supaya apa ini? Enggak timbul fitnah. Ketika orang menikah siri, orang lain enggak tahu, jak dua-dua timbullah suuzon yang puanya. Inilah fitnah. Mengundang fitnah. Maka Rasul mensunnahkan ini, membuat acara kenduri untuk orang-orang yang menikah ini menghindari dari fitnah. Yang kedua masalah adalah mungkin anak lahir, nyo adik belum kawin, rumahnya sama, sehingga keluarganya buat acara itu menikah adik buno sekaligus juga akikah anak. Apakah boleh begini? Boleh, namun ketika mengundang juga undangan sampaikan juga bahwa ini akikah dan walimah. Kamu sampaikan juga, yang biasa kalau undang walimah ini undangannya enggak termasuk fakir, enggak termasuk miskin. Yang kalian terjadi undangan walimah ini kan orang yang kita kenal, karib kerabat, dan rata-rata hari ini ungkapan yang menarik, ungkapan Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Al-insanu la yusahibu illa man kana mithlahu. Orang itu hanya mengon kecuali yang sama ngondro. Bagaimana? Seorang kepala dinas ngonji ya kepala dinas. Seorang pegawai negeri ngonji juga pegawai negeri. Seorang petani ngondro juga petani. Seorang pencuri biasa aja ngonji juga pencuri. Ini kan ungkapan, ini kan ungkapan Hasan Al-Basri, seorang ulama masa tabi'in yang langsung berguru ke para sahabat. Jadi ketika orang buat pesta kenduri tadi, yang biasa berlaku ini mengundang dia ngon-ngonro. Maka ketika menggabungkan ini, yang pertama perhatikan adalah jangan luput para fakir dan para miskin. Kenapa tadi? Daging akikah sepertiganya hak para fakir, sepertiganya hak para miskin. Yang kedua juga, ketika menggabungkan ini, nanti ketika penyembelih daging untuk pesta yang mana? Ini yang akikah mana? Ini misalnya, maka yang binatang akikah tadi disembelih melalui sunnah tadi. Apa sunnahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa alaika aqiqata fulan bin fulan. Walaupun setelah kita sembelih daging kita gabung. Nah, ketika namun teknik menyembelihnya tadi tetap caranya lagi Rasulullah ajarkan. Ini laginya. Terima kasih banyak. Silakan yang lain yang mau bertanya. Jadi Ustaz, jadi tentang ke akikah, jadi nyoba pestanya konnya ibu kado-kado udah buku nama salah. Kita mengundang orang untuk kenduri atau untuk akikah bukan kita gunakan pola Mekah. Coba pola Mekah, ini maaf. Nah, pada kampung membuat pesta dia pola Mekah ala jualan. Coba ala jualan. Ini terbuat pesta BPN 2 juta. Dengan harapannya jam yang duduknya berapa 4 juta. Nah, laba 2 juta. Kan ini yang jadi masalah.
Artinya dibuatlah acara kenduri tadi ala mukat, pola jualan, pola usaha. Namun tengok, tujuan kita mengadakan tadi adalah akikah mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Artinya daging kita berikan ini merupakan sedekah. Kalau itu sedekah, kita nggak mengharapkan balasannya. Jadi kita gabung acara kenduri yang akikah, nanti kado akhirnya kasih ujung-ujungnya ini ke masalah. Ketika hana riuh, ketika hana piriuh. Kan yang tadi awal tadi membuat acara kenduri untuk mendapatkan keuntungan. Namun yang pola-pola begini hindari. Kita buat kenduri ini syukur Allah SWT mengharapkan keuntungan. Dan yang biasa juga orang kalau bawa kado untuk akikah, dia akan bawa ini pakaian bayi. Tapi kalau untuk pesta, pakaian orang pengantin, yang cowok tadi apa, mungkin sejadahnya dibawa atau bajunya atau apanya. Artinya gampang deteksi ini. Oh, nyo kado ke bayinya, berarti baju bayi, pupuk bayi, pampers mungkin hadiahnya. Oh, mungkin dot mungkin, itu bayi mungkin. Nah mungkin bang, nyo hadiah dot aja urungnya kali yang pesta kan mungkin yang menikah. Nyo kedot mungkin, itu ke bayi berarti. Oh, nyo baju raya keju, hadiah saya kadonya, berarti ke urung yang pesta berarti. Tinggal kita tengok apa isi kadonya. Kan? Mungkin kalau kadonya ini mungkin gelas atau piring. Kalau piring untuk bayi kan jelas untuk bayi. Nah piring biasa, piring yang kaca itu nyok keso. Makanya tadi ini ahlul bait yang buat kenduri ini, yang pertama niatkan bahwa kita buat kenduri bukan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, apa yang orang bawa itu kan hadiah orang. Kita terima, bagilah sepantasnya. Beriuh wadekanya. Gila-gilanya. Terima kasih banyak. Silakan yang lain yang mau tanya. Vâng, cái quan cái yêu thì mau cho một lần đâu tapi dia dah pernah dah bicara ya ada ngompeter Ya. jadi yang itu jauh ngompeter yang dah bicara mau ada pernah Ini pertanyaan. Ketika kita buat pesta gabung dengan akikah, ada orang yang bawa, kalau ini jelas, dia bawa baju bayi, baju bayi. Ini bawa uang. Makanya dari sejak awal, ketika buat undangan, diperjelas. Undangannya sekaligus ini akikah dan pesta. Biasanya orang yang datang tuh nggak tahu dia, oh ini undangan akikah sama pesta. Ada yang memberikan 2 amplop malah kecil. Tulisan, nyo amplop pesta. Nyo akikah, gampang dibagi. Namun jikalau ada amplop lagi kecil bergabung, peng motor be misalnya, sabu amplop. Kedua, maka inilah kebijakan ahlu bait. Yang toh ke bayi, yang toh ke yang pesta. Artinya bukan konsep bahwa be riuh wadekana. Nyo gak berikan hadiah kariu, gak memberikan sumbangan kariu. Nah, kan? Jadi tadi ketika dia bawa uang tadi ini ahlu bait. Oh ini yang menikahnya boleh kebutuhannya, kakak mempertuh ke orang yang menikah, seretuh ke bayi, misalnya. Namun tadi jangan memang kalau boleh ya kita pisahkan, timbul hal-hal lainnya. Artinya mungkin secara hukum nggak masalah, yang timbul masalah adalah ketika pembagian secara teknis. Nah, ini yang masalah. Nah, silakan. Jadi mana ada yang enggak ikan yang berpegang peta anu. Tu buahnya itu berapa yang berapa banyak yang dia tahu tak usulnya yang enggak. Kalau usulnya ada mulai. Usulnya yang enggak akan yang tabung mau yang itu. Jadi hanya memakai dia dengan peta ini ada yang tahu. Ada ini disembelih lembu, satu lembu dinyatkan kenduri dengan akikah. Tapi yang tasnya sabu lembu mentah. Kamu ini kamu ini. Nah, sabu kami Kamu yang akikah. Tapi dengan kawin. Ya.
Ya, supaya manja dah kawiannya dah tiga. Betul. Ya. Mana yang ketemu lagi yang tak berkata Betul. Ini yang karena belak. Kita kata manja hijau. Ya, ini yang yang bibian nak tak apa aja. Ya. Sunnahnya tadi satu anak perempuan, satu kambing, dan satu anak laki-laki, 2 kambing. Ini sunnahnya. Ada orang yang anak cuma 2 buah kambing, namun niatnya dia ini 2 niatnya. Yang pertama akikah, yang kedua pesta. Nah, kambing yang anak cuma 2 buah. Artinya tadi yang niat awalnya adalah hanya akikah. Apakah boleh kambing ini yang niat awalnya akikah bono tambah niat langsung ke pesta? Yang pertama, Rasul mencontohkan pesta ini mesti megah-megah, mesti mewah-mewah. Dan bahkan Rasul mengajarkan juga mahar itu pun juga nggak terlalu mahal-mahal, sehingga memberatkan. Dalam sebuah hadis Rasul katakan bahwa khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan, ajmaluhunna wajhan, yang paling lagak urungnya, wa khuluqan, yang paling gakai, dan yang kedua aqalluhunna mahran, yang paling murah maharnya. Maka anak Rasulullah Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib itu dengan mahar sangat murah. Kenapa? Ali sahabat yang miskin. Bahkan Ali khawatir karena Umar punya jabatan, karena Utsman kaya. Padahal Ali galak ke Fatimah. Ali khawatir nanti Utsman menikahi Fatimah karena kayanya. Oh, nanti Umar menikahi Fatimah karena jabatannya. Maka Ali tawarkan diri ke Rasulullah dengan tak punya apa-apa ya. Rasul setujui. Maka tadi di Aceh, maaf, apalagi ini wilayah agak ke timur sedikit, maka ada yang kawinnya di 100 mayam, 50 mayam. Salah tidak, karena kan mahar itu adalah nafkah pertama suami untuk istrinya, dan juga nggak sah menikah tanpa mahar. Namun jika memang pihak suami menyanggupi, kenapa tidak? Namun jika kita patok sekian tinggi ini, yang khawatirnya ini nanti banyak pemuda nggak menikah ini. Apakah menikah hanapen untuk menikah? Makanya masalahnya memberatkan. Maka kita selaku orang tua juga yang punya anak perempuan, perempuannya lu tuan bilang bilangnya emput begitu, mandu minum. Jadi kan ini yang punya anak perempuan ini tengok. Makanya tengok bukan ya megah pestanya tadi. Secara syariat yang 2 kambing itu jikalau diniatkan untuk akikah, berarti dia hanya akikah. Kalau mau menggabungkan dengan pesta dan lain ini juga perlu daging juga, maka pesta ini mesti menyembelih yang lain atau membeli daging lain untuk mereka pesta tadi. Karena sunnahnya tadi adalah yang 2 kambing ini untuk 1 anak laki-laki. Oh, anak perempuan 1 kambingnya adalah anak perempuan. Oh, jikalau ini akikahnya anak perempuan 1 kambing, nah kambing wabo kalaya 1 kambing untuk akikah, 1 kambing untuk pestanya. Nanti bagi cik, nah ini lahir limong dos digolahi. Wah, misalnya lahir anak kembar dia, kembar 5 atau kembar 7. Kalau anak kembar 7 lahir, boleh nggak kita ini menyembelih lembu akikahnya? Dalam pendapat Wahab Az-Zuhaili fi Islami Ilatuhu itu membolehkan 1 lembu untuk 7 anak. Kan tadi kembali ke hukum kurban, 1 lembu 7 orang. Maka ketika kembar anak 7 orang kembar anak 1 lembu. Atau pakai tidak nane 7 ron. Sikong kali mandum.
Tiga lahir cucu mendung sih seperti sama. Kisah salah 2 euro, 1 euro misalnya. Nah kan, anak pun lahir, melahirkan dan seterusnya. Nah sehingga dalam minggu yang sama pakai cina cucu 7 dro. Boleh enggak pakai cik sembelih lembu untuk akikah? Boleh. Tanggung hai. Menyuti kami kan macam baju cuman 7 lembu 3. Bala dagingnya. Itu boleh. Pendapat dalam Al-Fiqh Al-Islami Dilatu halaman 371. Jilid ketiga. Itu dibenarkan. Ini lagi apa sih? Silakan yang apa yang mau bertanya? Silakan. Yang lain Ustaz kembar. Kembar ini agak dengan Allah. Karena cerita Allah akikah ini adalah pegadaian hidup. Apabila misalnya kunci ikan dan roti akikah, mungkin pakai ikan roti akikah. Ya. Nah, awalnya akikah karena kembar agama Allah, tapi sunnah di akikah boleh. Ya. Kemudian karena tidak sanggup tidak mampu ada akikah karena batal akikah nanti balik. Kebetulan karena menolak dua agama Allah, kalian tangguh akikah wate anak agama sunnah. Sering terjadi. Macam sunnah baru akikah. Yang tiba karena tangguh Allah. Ya. Tangguh Allah akikah wate sunnah agama. Sedangkan ini mana akikah. Ya. Karena belum ada niatnya, niat akikah belum Bismillahirrahmanirrahim bahwa kan yang bukan niat kita. Ya. Terima kasih Pak Sri pertanyaannya. Ketika lahir anak kembar, satu laki-laki, satu perempuan. Kalau secara hukum sunnahnya ini berapa kambingnya? 3. Namun pertanyaannya ini, bagaimana kalau orang tuanya nggak mampu, namun kakeknya mampu? Apakah boleh kakeknya ini mengikahkan cucunya? Ini yang pertama dari Pak Rusdi tadi. Apakah boleh si kakek mengikahkan cucunya? Jawabannya boleh. Tengok sebelum contohkan. Ini lahir Hasan Hussein anak dari Fatimah. Artinya Hasan Hussein adalah cucu Rasulullah. Karena Ali miskin, nggak mampu akikahkan anaknya, kakeknya Nabi Muhammad mengikahkan cucunya. Namun juga hukum awal tadi, kewajiban akikah anak adalah orang tua. Namun orang tua dalam kesusahan nggak mampu akikah anaknya, kakeknya mampu. Apakah boleh? Boleh. Kakeknya boleh mengikahkan ataupun neneknya, mungkin tadi kakek 2, 4, 2 cucu lahir mengikahkan cucunya. Dan terus tadi yang kedua, si kakek mampu cuman 2 kambing, jatahnya kan 3 kambing. Yang nape kakek bono neneknya mengikah cucunya cuman 2 kambing. Apakah boleh dengan 2 kambing ini dengan 2 anak tadi? Sepasang, laki-laki 1, perempuan 1. Kembali ke hukum kedua, bahwa yang sunnahnya 2 kambing laki-laki, namun kalau nggak mampu 1 pun juga boleh. Nabi Muhammad akikah Hasan 1 kambing. Kalau begitu 1 kambing laki-laki, 1 kambing perempuan. Si kakek menyembelih 2 ekor kambing, 1 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Boleh, boleh. Namun kalau mampu 3 kambing, itu sunnahnya. Apakah dengan 2 kambing tadi orang ini dapat sunnah? Sudah. Siapa sunnahnya? Kenapa demikian? Yang mampunya cuma dia 2. Perintah agama ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan beban, memberikan hukum ini di atas kemampuan hamba-hambanya. Mampu 2 kambing, kasunnah. Kerjakan. Seterusnya adalah waktunya. Ketika lahir cucu tadi, si kakek, si bapak belum mampu mengikahkan ini,
Namun akikahnya ketika dia disunat. Biasanya kita ini anak-anak kita bersunat sebelum balik. Apakah boleh? Boleh. Hukum awal, waktu akikah dia tidak punya batasan. Itu hukum awal. Yang kedua, batasnya para ulama sepakat mengatakan bahwa sebelum dia balik. Namun ada hadis, walaupun sebagian kalangan para muhaddits mengatakan bahwa hadis ini lemah, annan nabiyya aqqa nafsahu ba'da an ba'ata nabiyyan. Rasulullah akikah di Ridho itu setelah beliau diangkat menjadi nabi. Nabi yang kami Rasulullah adalah itu umur ke-40. Kalau begitu akikahnya kan di atas umur 40. Walaupun kalangan para muhaddits mengatakan hadis ini dhaif. Namun Hasan Al-Basri berpendapat, "Lau araftu lam abqa alayya fa'aqaqtu." Nafsi, seandainya saya tahu saya belum diakikah, maka saya akan akikah kedua. Pendapat Hasan Al-Basri, seorang ulama masa tabi'in yang langsung berguru kepada sahabat. Nah kalau begitu, secara waktu boleh nggak tadi anak tadi dibuat akikahnya ketika dia sunat? Boleh. Karena secara umum kita ini membuat acara sunatan masal atau khitan itu sebelum anak ini balik. Ya, silakan Bapak, Ibu yang lain yang mau bertanya. Ya, sambil menunggu pertanyaan. Di antara kewajiban tadi orang tua ketika lahir anak adalah akikah anaknya. Dalam akikah itu bunyinya yuhalla wa yusamma. Makna yuhalla tahallul. Apa tahallul? Potong sebagian rambutnya. Oh, kalau mau botakin juga boleh. Perintahnya ini potong sebagian rambut anak. Dan pada hari itu juga yusamma, diberikan dia nama. Berikanlah anak-anak itu nama-nama yang baik. Itu sunnah. Kenapa ada kata-kata begini dikatakan? Innakum la satad'una yaumal qiyamah bi asma'ikum. Nanti kita ini dipanggil pada hari kiamat dengan nama-namanya. Maka kalau begitu, ambillah, pilihlah nama yang baik untuk anak-anak kita. Dan sekaligus doa untuk anak. Nama itu adalah doa. Rasul mengajarkan nama-nama yang baik boleh menggunakan dia Asmaul Husna, namun di awalnya menggunakan kata Abdul. Contoh, nama Asmaul Husna Ar-Rahman. Kalau begitu namanya Abdul Rahman. Nama Allah As-Somad, Abdul Somad. Nama Allah Al-Ghaffar, Abdul Ghaffar. Dan juga disunahkan namanya yang pendek-pendek. 5 kata, panjang dan bari. Yang pendek-pendek. Ini memberikan nama bagi anak, nama-nama yang baik. Boleh menggunakan nama asma Allah, pakai abdun pada awalnya. Namun dimakruhkan, itu kan dibolehkan pakai nama-nama jin, nama-nama syaitan. Para sahabat banyak setelah masuk Islam diganti namanya Rasulullah. Yang masyhur ini sebenarnya nih Abu Hurairah, namanya bukan Abu Hurairah aslinya. Banyak sahabat yang namanya aslinya bukan begitu. Masuk Islam namanya diganti. Karena nama itu adalah doa. Jadi setelah memberikan nama, tadi Presiden menyampaikan juga kewajiban urinci adalah mengkhitan anaknya. Bagi laki-laki atau anak laki-laki, hukum mengkhitan itu sunnah muakkadah, walaupun Hanafiyah mengatakan wajib.
Kenapa? Yang pertama untuk kesempurnaan kesuciannya. Dia bersih. Yang kedua, bagi anak perempuan itu sunnah. Maka mengkhitan bagi anak laki-laki itu sunnah muakkadah, bagi perempuan itu sunnah. Dan terus kapan kita khitan? Boleh enggak pada hari yang ketujuh itu? Atau seterusnya. Yang sunnahnya dia, anak ini diakikah pada hari ketujuhnya itu. Mungkin sayang tak nih ubu tak mantap. Baru-baru ini ada seorang dai namanya dia Syekh Ali Jabir, imam di Masjid Istiqlal Jakarta. Lahir anak beliau, langsung laki-laki anak beliau, hari ke-7 buat acara akikah, di hari yang sama Syekh Ali Jabir langsung mengkhitan anaknya. Namun dibolehkan mengkhitannya ini setelah atau sebelum anak ini balik. Yang berlaku kita di Aceh. Maka secara umum Aceh ini mungkin anak dikhitan umur 12, umur 10, umur 11. Namun kalau di daerah Padang itu umur 6 tahun. Yugo tamu SD. Ya, kembali di kebiasaan kampung itu, kebiasaan sebuah daerah. Di Padang kebiasaannya dia sebelum anak masuk SD. Ini di Aceh Yugo tamu SMP. Nah, ini kan kembali kebiasaan sebuah daerah. Namun apakah boleh? Boleh. Sebelum anak ini balik. Ini hukum mengkhitan. Silakan yang mau bertanya. Pak Ciro, Ya, silakan Pak. memang ini kebiasaan kampung saya. Karena hukum atau perbedaan hadis jadi pakai ada hakika, pakai tadi kamenya, di kamera untuk belum di rumah baca ya buat bukannya ada dulu atau tidak hukum atau ada dalil gimana? Ya, terima kasih Pak Sri. Ini pertanyaannya, ketika di beberapa kampung disanakan akikah dan menyembelih sembelihan yugo disembelih itu di pesiju, dipasang juga kalungnya, dikasih wangi-wangian hewannya, disisir bulu hewannya itu di punggungnya ataupun juga di kepalanya, dan yang juga di ujung-ujungnya dia dikasih kaca cermin, cikalan, kami, gitu kan, kepada kambing itu. Pertanyaannya, apakah ini ada tuntunannya atau Rasulullah mencontohkan, sahabat mengamalkan? Yang pertama saya jawab, sejauh yang saya baca Pak Rusli, baik Al-Iqna' di Abi Suja maupun Fathul Mu'in, i'anah dalam konteks ini judul kita ini akikah, juga fiqh sunnah, ini Al-Mu'tamad Al-Fiqh Syafi'i, juga Al-Fiqh Islami punya Wahab Az-Zulayl, 4 mazhab. 4 mazhab tidak ada ditemukan dalil ketika menyembelih sembelihan akikah maupun kurban mesti dipersejuk dulu, dibersihkan dulu, diberi wangi-wangian, diberi bedak, pasangin kalung kayak tadi. Ya, artinya bahwa ini tata cara ini tidak ada Rasulullah contohkan. Dan juga para sahabat tidak mengamalkan. Dan hampir semua kita katakan tadi tidak ada mengajarkan. Sebelum menyembelih hewan kurban ataupun juga akikah tadi mesti diberi wangi-wangian, mesti bulukan ile pesejuk ile, siram lengon yang lebih besyur. Khawatir di malahan nemu garang, siramun pesejuk plung dek. Kon lebih subuh mulai plung. Yoi. Maka dikatakan bahwa masalah ini tidak ada tuntunannya dalam agama. Namun Pak Rusli, wallahu a'lam. Dari mana sumbernya ini? Sampai ada ini mengatakan mesti itu dulu. Disejuk dulu, dibedakin dulu, nah gitu kan. Sejuk wangi-wangian. Bukan hanya di Reki Kepula Pak Rusli. Di Samalangan begitu juga. Ini pas saya kurban Samalangan kemarin itu, jadi tengkunya yang nyembelih, Ustaz sejuk Ustaz. Alah kan, mesti lagi biasa aja be. Oh, ini artinya ada memang.
sembelih, ya dibuatlah sebuah tata cara tadi. Ini misalnya mungkin dipersiju, hijau lah wangi-wangi seterusnya. Namun mungkin logika orang ini ketika membuat demikian, Nabi Ismail ketika akan sembelih oleh ayahnya, menurut riwayat, beliau ini dimandikan, dibersihkan oleh Siti Hajar, diberi wangi-wangian dan pakai pakaian yang paling indah dan bagus, berangkat dengan Nabi Ibrahim menuju tempat yang akan disembelih. Namun juga yang pertama, menyamakan kambing dengan Nabi Ismail ini penyamaan yang tidak tepat. Mengkiaskan lembu dengan Nabi Ismail ini kias yang enggak tepat. Dalam bahasa kitab ini kias ma'al farik. Ini kambing, ini orang, enggak sama. Nah gitu kan, mengkiaskan ini kambing dengan Ismail, ini kias ma'al farik. Artinya, ketika hal ini ditemukan dalam kitab, maka berlaku adalah kias. Dikiaskan ke ini. Nah jikalau mengkiaskan tadi tata cara ini dikiaskan ke Nabi Ismail, maka ini kias bakir. Nyo kambing nyo urung. Tama kambing urung pakai cik. Nah tama. Sama lemong kambing. Lemong kan urung. Nah sama. Maka ini kias ma'al batil. Namun lagi tadi Pak Rusli dari pas sumbernya nyo wallahu a'lam. Lagi apa Rusli? Hanya lebih kuat lebih bubur. Lebih kuat lebih bubur. Nah, lebih kuatnya beda bubur. Karena memang Rasulullah dan sahabat tidak mencontohkan, juga para ulama dalam kitab-kitabnya enggak mengajarkan. Silakan yang lain yang mau bertanya. Sambungan hidaunya. Nhiều đường ngó được nhiều một ít còn trong môn đây là nó đang phát lộ tapi nhiều đây là cái nhỏ lu payung dong dan payung gì nói gì như đường ngó chứ còn payung chứ em coi là cái dia tay payung dari anh potong itu nong gì dia lebih tahu benar nong di tangan dia benar tanam derajat yang wajib atau berfikir pula haji menang dan jatuh. Semoga ini hanya adat dan tidak diukur dengan sebuah ibadah. Banyak memang. Di antaranya ada roh bohu lo, wate payung, kan? Sebelah haji di pedata, sebelah haji rom. Semoga ini hanya adat. Artinya begini, kalau ini adat, maka dia enggak masalah. Namun jikalau ini bentuk sebuah ibadah, akan bermasalah. Kenapa? Kalau ini bentuk ibadah, Rasul enggak mencontohkan, para sahabat enggak mengerjakan, para tabi'in juga enggak. Dan juga dalam kitab-kitab ini kita temukan mesti bunok tanam lom bak pisang ina ngumpayung lom dipayung lagi kambing bunok. Ini kan semoga hanya adat. Namun kalau kita mau jujur, kita tinggalkan ini termasuk yang pasti pegah bunoknya lebih god, lebih afdol ketika kita amalkan. Namun kalau khawatir di kampung itu memang sudah kental sekali menyetati kami akikah, mesti ngon payung, mesti pula pisanginan, hanapu ikuti aju, tapi anggap itu adalah adat. Jangan anggap itu agama atau sebuah ibadah. Mungkin tekniknya, adatnya lagi-laginya. Kemudian pokok tadi Pak Razak, ada Guru Razak yang pelimpah ini Pak Kecil, tinggalkan. Yang lebih Pak. Aduh dulu tidak makan payung, kami orang ikat biaya kerja bawa lagi. Gampang. Betul. Lagi kaki ya, lagi menjual. Terima kasih. Silakan yang lain yang mau tanya, silakan Pak. Kadang sering kon tinggal kadang tujuh makanan yang aneh bagi kami.
Betul ya, kada ada pura yang kami bintang ke kami undang kayak Iya. ketika nah bang gua dengan bang gua dengan ini sepuluh ini yang di bawah apa pula menghalau do di bawah ini Iya. yang kadang tanam biji ya rumah Ya. Makasih Pak Waket. Tanyaannya adalah ini, ketika ada hewan yang mau kita sembelih itu akikah, kebanyakan diberikan dia makan-makan yang nggak lazim. Rasul mencontohkan ketika lahir anak, Rasul meneteskan makanan yang manis di mulutnya. Contoh, lahir adik dari Anas bin Malik, dari ayah angkatnya Abu Thalha dan ibunya Ummu Sulaim. Anas bin Malik bawalah adik Rasulullah. Ya Rasulullah, nyo kalahi adik lun. Katanya, ya Anas, apa kamu bawa? Saya bawa kurma Rasulullah. Ambil kurma Rasulullah dan cicipkan ke mulut adik Anas bin Malik. Maka sebuah sunnah dalam akikah itu juga memberikan manisan bagi si bayi. Entah itu madu, entah itu mungkin makanan yang manis. Namun juga makanan ini tidak membahayakan bayi. Ini juga udah belangsat, yang cerek. Ini yang manis-manis. Maka sunnah tadi ini yang manis seperti madu. Namun makanan-makanan ini diberikan ke si bayi, bukan ke kambingnya. Kau kambing ini, nyo kambing itu anggur. Aneh apa sih? Kambing itu muno buah apa? Aneh apa sih? Kalau mau anggur tadi berikan ke anak itu. Cicip ke anak itu, rasakan ke bibirnya, ke lidahnya. Atau tadi kita punya apel. Apel itu dibelah, airnya itu cicipkan ke mulut bayi, bukan mulut kambing. Jadi yang sunnah ini lagi yang Pak Waket boleh makan yang mahal-mahal kayak anggur tadi atau kayak madu atau apel, namun cicipkan dia ke si bayi, bukan ke kambingnya. Ya, terima kasih banyak. Silakan yang lain yang mau bertanya. jadi misalnya ada lahir anak, biasanya ada sunnah mengatakan kalau anak itu berarti diajarkan kalau perempuan semua. Apakah ada dalilnya? Ya, terima kasih. Ini mengingatkan. Ini jangan lupa diingatkan. Ya, di antara juga yang diamalkan oleh para ulama, walaupun berangkat dengan hadis yang lemah, bunyi hadisnya, ketika lahir Hasan, Rasulullah itu mengazankan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya. Di ujung hadis kata Rasulullah, lam yadurhu ummusibyan. Semoga bayi itu enggak diganggu oleh ummusibyan. Apa itu ummusibyan? Ummusibyan sejenis dia jin. Namun jin ini dia khusus mengganggu anak-anak. Maka secara bahasa ummu itu dia emak, artinya sibyan itu dia anak bayi. Maka ada kan ummu sibyan, emak anak bayi. Ini nama jin. Nama jin yang mengganggu bayi. Maka dia ummu sibyan. Dan ini hadis relevan dengan hadis lain mengatakan bahwa di antara yang ditakuti oleh syaitan itu suara azan. Ketika orang azan, nyempul setan. Antara azan dan iqamahnya balik lom. Iqamah lom belum lom. Kenapa yang balik lom? Ketika kita sholat. Makanya banyak yang kita rasakan, yang kita alami, pas yang sembahyang ingat le ulampo, ingat le ulmo, padi tade buno nama nok bohan, kunci moto, kunci Honda. Lalu bunuh nantinya mana bunuh? Langsung sembahyang sembahyang. Kenapa ini? Oleh belum bunuh, setan kembali lagi dia menggoda kita. Makanya kata Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Yang pertama, fi salatihim khasyi'un, yang khusyuk dalam salatnya. Maka ini hadis mengatakan bahwa ketika lahir anak,
Nah, diazankan telinga kirinya dan dikomahkan ke telinga telinga kanannya, iqamah telinga kirinya. Ini hadis mencontohkan untuk anak laki-laki. Namun Nabi nggak mencontohkan untuk anak perempuan. Ada pendapat anak perempuan, ini pendapat, nggak diazankan, tapi diikomahkan saja. Diikomahkan saja. Apa dalilnya mereka ambil? Yang pertama, anak perempuan tidak diwajibkan dia sembahyang jamaah. Anak perempuan juga tidak boleh azan. Maka dari ini kalau anak perempuan tadi yang lahir, maka dia cukup dikomahkan. Namun ada hadis yang kuat. Ketika anak lahir, bacakanlah surah An-Nas. Bacakanlah surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu bil falaq. Ini 2 surat mengusir setan. Nanti kalau begitu enggak mesti azan. Kita boleh baca surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Jadi jawaban ada dalil memang, walaupun para muhaddis mengatakan bahwa hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah azan di tengah kanan hasan dan iqamah di tengah kirinya itu lemah. Namun para ahli pendidikan mengatakan sangat dianjurkan. Kenapa? Kalimat yang pertama yang anak dengar adalah kalimat tauhid, yaitu Allah dan Muhammad. Maka kajian pendidikan ini dianjurkan. Maka bagi orang tua yang punya anak boleh ketika lahir anaknya dianjurkan laki-laki tadi diazankan, dan kalau nggak kuat azan misalnya tadi bacakanlah surah Al-Falaq dan surah An-Nas untuk menjauhi anak kita dari setan dan gangguan Sibyan. Makasih banyak diingatkan. Silakan yang lain yang mau bertanya. Sang kawin. Berarti malam ini kita sudah menamatkan ini akikah, atau mungkin nanti di yang kedua boleh kita tambahkan nanti tentang adab cara kita ini membuat akikah. Bapak Ibu yang Tuhan hormati, WTP juga sudah sampai. Mari tutup dengan kafarah majelis. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.